Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa nabiyyuhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pemirsa Hikmah Senja yang berbahagia, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia yang tiada terhingga. Di antaranya adalah kita dapat menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan pada tahun ini. Kemudian tidak lupa sholawat teratur salam teratur kepada junjungan tercinta Nabiullah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa Hikmah Senja yang berbahagia, puasa yang kita jalani mestinya adalah puasa yang berkualitas, karena Ramadan adalah momen yang istimewa dan harus disikapi dengan istimewa pula. Oleh karena itu sangat layak sekali jika puasa yang kita kerjakan, jika puasa selama 1 bulan yang kita laksanakan dengan berkualitas. Mengapa ada istilah berkualitas? Hal ini berdasarkan kepada beberapa dalil dari Rasulullah SAW, bahwasanya bisa jadi puasa itu tidak berkualitas, bahkan berpuasa itu nilainya hanya menahan lapar. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, beliau mengatakan, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'. Berapa banyak orang yang berpuasa namun tidaklah yang ia peroleh kecuali lapar saja. Kemudian di sabda Rasulullah SAW yang menjelaskan bahwasanya puasa juga harus berkualitas adalah sabda beliau yang mengatakan, innallaha kataba ala kulli syai'in, innallaha kataba al-ihsan ala kulli syai'in. Sesungguhnya Allah memerintahkan ihsan, berbuat kebaikan atas segala sesuatu. Jadi hadis yang barusan saya paparkan memberikan arahan kepada kita bahwa ketika kita mengerjakan segala sesuatu mesti dengan cara yang terbaik, ya. Bahkan dicontohkan oleh beliau ketika kita ingin menyembelih, ya, fa ahsinu dzibhah, maka perbaikilah cara menyembelih. Oleh karena itu puasa yang kita kerjakan hendaklah adalah puasa yang berkualitas. Pemirsa Hikmah Senja yang saya hormati, berpuasa yang berkualitas tercermin ketika kita memperhatikan poin-poin yang akan saya paparkan. Poin pertama, kita harus menjalani ibadah puasa dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amal itu diterima oleh Allah tergantung kepada niatnya, dan setiap orang memperoleh balasan sebagaimana yang ia niatkan. Bahkan merupakan syarat ibadah puasa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jika dikerjakan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang disabdakan oleh beliau Rasulullah SAW, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambih. Siapa yang berpuasa Ramadan dilandasi karena iman, wahtisaban, mengharapkan ridha Allah, mengharapkan balasan Allah, mengharapkan surga Allah, mengharapkan pahala-pahala Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dambih, maka akan diampuni apa yang telah lalu dari dosa-dosanya. Subhanallah.
Berarti ikhlas merupakan syarat agar ibadah kita berkualitas. Adapun syarat yang kedua, agar ibadah puasa kita menjadi berkualitas, adalah kita meninggalkan hal-hal yang dapat membatalkan ibadah puasa. Di antara hal yang dapat membatalkan ibadah puasa, yang pertama adalah makan dan minum secara sengaja. Maka makan dan minum karena lupa atau karena kita tidak sadar, maka itu adalah bonus dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dijelaskan dalam hadis. Adapun pembatal puasa yang kedua adalah muntah dengan sengaja. Kalau muntahnya tidak sengaja berarti tidak membatalkan puasa. Adapun pembatal puasa yang ketiga adalah keluarnya air mani ataupun sperma karena kita mencium pasangan ataupun istri kita, ataupun memeluk istri kita. Adapun jika keluar mani ataupun sperma ketika kita dalam keadaan tidur alias kita mimpi, ataupun karena kita berjima di siang hari di bulan Ramadan, maka itu pembahasan yang lain. Jika orang berjima sengaja di bulan suci Ramadan karena tidak ada udzur, maka dia terkena denda untuk kafarat dan juga mengqadha puasanya. Kemudian di antara pembatal puasa yang berikutnya, meniatkan untuk berbuka, padahal niat adalah rukun dari puasa, yang mana rukun ini berlaku sejak terbitnya matahari hingga terbenamnya matahari. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, agar ibadah di bulan suci Ramadan ini atau puasa kita berkualitas, syarat yang berikutnya adalah meninggalkan hal-hal yang dapat membatalkan ataupun menjadikan ibadah puasa menjadi sia-sia. Hal ini sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW, beliau menuturkan, as-saumu junnah, puasa itu adalah benteng, penghalang yang menghalang-halangi kita dari hal-hal yang dilarang ketika berpuasa. Fala yarfuth wala yajhal, maka hendaklah orang yang berpuasa itu tidak berkata kotor dan tidak bertindak bodoh, padahal orang itu tahu itu perbuatan melanggar ataupun itu perbuatan dosa. Maka ketika dikerjakan berarti orang itu bertindak bodoh. Fa ini mru'un, beliau memberikan arahan, jika ada seseorang qatalahu, mengajaknya untuk bertengkar, au syatamahu, atau mengejeknya, falyakul, maka hendaklah berkata, inni shaim, sesungguhnya aku adalah orang yang sedang berpuasa, yang tidak pantas untuk melakukan itu. Di hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, man lam yada' qaula zur, siapa yang tidak bisa meninggalkan perkataan dosa, baik itu berbohong, baik itu berdusta, wal amalu bihi, dan berbuat dosa, falaisa lillahi hajah fi ayyada' ta'amahu wa syarabahu, maka Allah tidak butuh dia meninggalkan makan dan minumnya. Itu saja yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.